kakinya Pak Prabowo tuh kenapa terjun Pak? Macam-macam. Pincang mengatakan segala macam. Public figure yang menghina, menghujat, meragukan seorang Prabowo Gibran. Mana kalian semuanya? Anjing kalian semuanya. Haha, kakek-kakek pincang. Jalannya coy. Waduh, diejek. Jalannya Pak Prabowo udah begini, masih aja ngebet jadi presiden. Mundur Wir, presiden. Mundur, Wir. Mulutnya manis, bukan kayak anak autis. Tantang kalian semua yang Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberikan kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, topik yang pengen gue bahas kali ini yang muncul di FYP gue yang rame dibicarakan adalah tentang kaki Prabowo. Oke, kok dia jalannya pincang? Kenapa sih dia jalannya pincang dan hujatannya tuh seperti apa gitu ya? Ejekan menghinanya tuh seperti apa? Sampai-sampai kaki Prabowo dihina. Dan gue coba cari tahu kenapa sih kaki Prabowo sampai pincang. Ternyata ada story-nya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue coba banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya agar kalian tahu saat video ini di-upload. Dan buat teman-teman yang ingin mensupport channel ini, teman-teman bisa lakukan saja dengan memberikan super thanks dan berkomentar. Di setiap akhir video kita bakal bacain komentar teman-teman yang sudah memberikan super thanks. Dan makasih banyak, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, kita lihat dulu cara jalannya Prabowo yang sudah tidak normal lagi di sini ya. Kita lihat. Ada penyakit di Prabowo yang tidak bisa ditutupi. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana cara jalan Prabowo yang nampak diseret dan tidak normal. Kondisi itu terekam saat Prabowo hadiri Kencang ya, upacara perayaan jalannya. kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka 17 Agustus tahun 2023 lalu. Ya, itu yang jadi bahan topik pembicaraan dan hinaan kepada Prabowo. Oke, kita coba cari tahu gimana sih ceritanya kaki Prabowo itu bisa cedera. Ini ada di salah satu podcast yang Deddy Kobuzer ya. Deddy Corbuzier bertanya, kenapa kaki Pak Prabowo agak pincang? Kenapa tuh? Kalau itu Pak, kalau banyak orang bertanya-tanya dan banyak berita simpang siur dan sebagainya, kakinya Pak Prabowo tuh kenapa? Kecelakaan di mana? Kaki Pak Prabowo itu dulu pada saat beliau terjun free fall, Oke. itu Free fall. Gue yakin ada beberapa orang yang tidak tahu. Free fall itu artinya terjun payung ya. Pas dia mendarat, mungkin saja terkena kakinya. Oke, lanjut. terjadi kecelakaan sehingga kakinya patah dan harus dipen. Makanya beliau jalannya agak pincang, apalagi kalau itu kena udara yang dingin. Nah, ditambah beliau kan sekarang sudah umur 73 tahun. Tapi masih 73 hujan-hujan. tahun. Masih hujan-hujanan. Kalau itu saya nggak bisa melarang. Nggak berani. Karena satu ketika pernah, pada saat beliau masih muda, beliau masih menjabat Danjen Kopassus. Pada saat hujan, saya sampaikan, Pak, mohon izin Pak pakai jas. Untuk apa? Kita kan prajurit. Hujan itu adalah teman kita. Ya, bener juga. Deddy Corbuzier Sampai menghela bertanya, nafas ya. Deddy Kobuzer sampai menghela nafas. Sebab Prabowo kini. Oke. Dan ini dikonfirmasi lagi sama Prabowo-nya ya. Kaki itu karena terjun Pak ya? Macam-macam. Saya ini gimana ya? Saya pernah kecelakaan beberapa kali dilalah di kaki yang sama. Macam-macam. Ya, ini banyak yang nggak tahu tuh Pak. Kaki itu kenapa aja Pak? Terjun Pak. Saya pernah terjun. Saya pernah jatuh dari suatu satu latihan di Jerman ya, latihan hari ini. Dan saya pernah juga jatuh dari tebing. Bapak jatuh dari tebing? Iya. Dalam rangka? Di daerah operasi. Di daerah operasi iya. Bapak jatuh dari tebing? Iya. Boleh ceritain dikit Pak? Hah? Ceritain dikit boleh Pak? Ya, itu risiko tentara. Nggak ya, mau di suatu diceritain. tebing. Habis itu mungkin sudah beban berat. Akhirnya ya di tebing itu tangan saya nggak kuat ya saya jatuh. Untung ada pohon-pohonan saya bisa bertahan. Sampai saya diselamatkan anak buah saya. Dan kena di kaki yang sama?
Ada berapa kali kena? Mungkin yang dari terjun payung, dari kecelakaan yang lain, yang paling berkesan adalah jatuh dari tebing mungkin. Karena ya Prabowo lebih ngarahnya ceritanya ke jatuh dari tebing. Wow. Dan itu udah terkonfirmasi ya teman. Itu atas latihan dia gitu. Buat Kopassus, buat membela negara. Tapi sayangnya banyak banget yang menghina. Presiden kok cacat gitu kan kata netizen ya. Presiden kok jalannya pincang. Sangat disayangkan sih ada komentar-komentar kayak gitu. Dan kalau kita masuk ke kolom komentarnya, kaki Prabowo cedera karena dia pernah berjuang demi negara Indonesia. Next, ingat kaki Prabowo cedera karena apa? Karena Indonesia, karena negara yang dia bela. Sekarang apa masyarakat ingat tentang itu? Tidak. Kamu gak ingat Presiden Gus Dur kayak gimana? Kata suami saya yang mantan anggota beliau, memang dari dulu begitu. Karena cedera tapi karena masih muda, jadi gak begitu kelihatan. Oh, berarti cederanya udah lama ya dari dia muda, tapi begitu sudah berumur ya sekarang cederanya kelihatan ya jalannya. Oke, next kita masuk ke hujatan netizen. Kalian udah tahu ya teman-teman kaki Prabowo kenapa ya, harusnya semoga sih paham dengan penjelasan gua. Oke, kita masuk ke ejekan netizen. Babini nanya ikut dari malernya. Saya malernya pretelin. Jadi Pakai bahasa daerah nih. Bantu. Kan kita bantu. Nang kau alah ya. Lalu ame milih nang dinya dia orang mangkak. Ngaku jawaban. Engkau orang mangkak namanya. Nang kita mangkak. Tolong. Mati dinya boh. Jangan pilih yang tolol katanya. Luar biasa. Nampaknya saja nek kude 44 macam. Mereka madang 44 macam. Nang kau pun 44 macam. Enggak mereka gila. Mereka gila. Gila bodoh. Ketika konferensi nanti di PBB lalu. Ini. Jawabannya ada. Sekjen PBB ini kan. Gajah mata BA Indonesia. Bikin malu nama Indonesia ketika kamu milih Prabowo. Di sini emang kelihatan sih ada lambangnya Ganjar sama Mahfud ya. Ya, kita tahu lah ini ngedukung siapa ya. Tapi nggak harus ya teman-teman buat ngejelekin sesuatu paslon menurut gua ya. Dan ada tambahan kata-kata sih selain kaki pincang ya. Sambil diejek, dipraktekin bahkan. Ya ada kata-kata binatang gitu ya. Yang BABI ya, babi guys ya. Itu nggak etik sih ya, walaupun kamu ngedukung paslon 03. Next, kehujatan netizen yang kedua. Tes artis yang menghina Bapak kemarin, Bapak Prabowo Subianto yang menghina fisik, pincang, mengatakan segala macam. Public figure yang menghina, menghujat, meragukan seorang Prabowo Gibran. Mana kalian semuanya bangsat anjing kalian semuanya? Ada bilang wir. Takut reputasi kalian tidak berjalan lagi. Tai lu. Sekarang lu mulai sopan ya, mulai sopan. Melihat persentasenya meledak. Mulai sopan lu ha? Mau sopan? Sabar bang. Bangsat lu. Logatnya keras sekali kali ini. Ini lebih serem ya netizen ya. Wah, next netizen yang kedua apa nih? Ini adalah omongan yang paling jahat. Gue setuju banget sih. Gue setiap ngelihat orang yang ngatain Pak Prabowo kayak haha kakek-kakek pincang, begini. Itu sumpah gue mau nangis tau nggak? Karena mereka tuh tahu nggak sih beliau itu tuh pincang kenapa? Mereka tahu nggak sih berapa perang, berapa pertempuran yang udah beliau lakukan untuk membela negara kita? Dan yang ngatain pincang itu udah ngapain gitu untuk Indonesia, udah ngapain? Cuma jadi beban keluarga aja gitu, ngabisin beras, ngabisin lauk. Sekarang bayangin ya, dia tuh orang kaya, anak menteri, sekolah di luar negeri, hidup so enak, uang ada. Tapi instead of leha-leha malah milih untuk berbakti bagi nusa dan bangsa sampai kehilangan kesempurnaan fisiknya gitu. Terus apakah kita layak untuk mempermasalahkan hal itu? Habis itu dijadikan nauzubillah min zalik ya, bahan ejekan. Ya Allah, istighfar gue mah. Gue setiap ngelihat orang ngatain gue cuma berdoa supaya berbalik ke orang. Ya,
sangat disayangkan, bener ya kata Mbak itu. Dan bener sih ya, dia udah kaya kok mau gitu ya kerja capek-capek. Ya kalau seandainya gua kan jadi Prabowo, walaupun gak mungkin, ya sangat-sangat mikir-mikir lah 2 kali ya buat ikut-ikutan jadi tentara gitu. Uang udah banyak ya, udah berkecukupan, mikir-mikir lagi ya. Oke, di sini ada Gus Miftah ya. Pak Prabowo dihina kakek pincang. Gus Miftah bereaksi, dan ini viral banget teman-teman video ini ternyata ya. Kita dengerin seperti apa tanggapan Gus Miftah. Mikir Indonesia, mereka yang menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Contoh, Pak Prabowo hari ini dihina gara-gara apa? Kakinya pincang. Sudah tua, istirahat saja, kakinya pincang. Mereka lupa, Pak Prabowo kakinya pincang karena dikorbankan untuk membela kedaulatan bangsa sebagai seorang pejuang. Pak Prabowo kakinya pincang untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, berjuang di Timur-Timur. Sementara kalian yang menghina Pak Prabowo pincang, pertanyaan saya, apa dedikasimu untuk Indonesia? Apa pengorbananmu untuk Indonesia? Betul? Tuh. Nah, betul lah yang dikatakan ulama kita ini, ya ulama kita Gus Miftah ya, bahwa sekarang ini sudah bingung orang-orang untuk menjatuhkan Pak Prabowo, sampai kepada hal-hal yang seperti fisik, ya kan? Ya. Karena sudah tidak ada lagi. Jadi kebencian mereka itu kepada Pak Prabowo yang segelintir orang itu tidak berdasar. Yang ada bisanya memfitnah, menghina. Sedangkan yang menghina saja ini, apa yang sudah mereka perbuat untuk bangsa ini? Prabowo Presiden 2024. Sip. Prabowo mikir Indonesia. Semua pada nanya ya, apa dedikasi kalian ketika kalian menghina Prabowo? Ya, emang gak harus sih menghina ya. Menghina itu kan sifat yang tidak baik gitu ya. Apalagi ke fisik ya. Dan jejak story-nya kita tadi udah gue tampilin jejak story-nya. Dan itu udah dikonfirmasi sendiri sama Prabowo. Karena dia latihan militer dari Jepang apa Jerman? Jerman ya, dari Jerman. Jatuh dari tebing, jatuh dari parasut ya. Next, dan video itu dibantah, kayaknya sih dibantah ya, gue belum nonton deh. Di sini ada tulisannya Jito PDIP Perjuangan. Oke, pasti dibantah sini, ya. Oke, gue yakin ya. Oke, mikir Indonesia, mereka yang menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Gus Miftah, jangan terlalu teriak-teriak kalau membela Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu betul pernah ke Timur ya. Pernah juga jadi tentara, pernah juga jadi jenderal ya. Tapi Gus kenapa Pak? Tahun 98. Waduh. Tahun 98. Penghilangan ya? Kami ini dulu aktivis 98. Aduh. Ya, tahu nggak? Ya Pak. Kejadian-kejadian di Semanggi, tragedi Semanggi. Di Jakarta 98 tahu nggak? Jangan teriak-teriak. Gus kalau mau dukung aja. Jangan terlalu semangat ya. Jangan terlalu menggebu-gebu. Gus nggak tahu sejarah Pak Prabowo ya. Baru hanya katanya. Tapi kejadian 98, waduh. Nggak mungkin penghilangan ya kalau nggak salah. Nggak mungkin dipecat dari tentara, dari militer kalau tidak melakukan kesalahan. Ya Gus teriak-teriak deh. Kasihan sama Gus Miftah. Yang saya idolanya Gus Miftah. Saya idolanya Gus Miftah. Tapi mantap. Gus itu sekarang kalau mau kebu-kebu jadi menteri ya. Jadi menteri ya. Boleh ya, boleh membela Pak Prabowo mati-matian boleh, tapi harus ada batasannya. Pak Prabowo pincang bukan bela bangsa Gus. Bukan bela bangsa. Ingat Gus, Pak Prabowo 2 kewarganegaraan. Pak Prabowo punya identitas
yang pernah tinggal di Yordania selama sekian tahun. Ya. Jadi Pak Prabowo punya 2 identitas, warga negara Indonesia dan warga negara Yordania. Ingat Gus, ya. Salah satu syarat calon presiden tidak boleh punya 2 warga negara. Kenapa saya bilang? Dulu Pak Prabowo waktu habis dipecat dari tentaranya, ya, dia adalah tinggal di Yordania selama sekian tahun. Ya, Gus. Jadi Gus jangan terlalu berteriak-teriak Pak Prabowo pembela bangsa dan negara, pembela NKRI. Gimana nih ya? Ini pemikiran yang sangat berbeda nih dengan Gus Miftah. Ya, kita bisa lihat sih namanya juga PDIP ya. Masih punya dukungannya masing-masing. Mereka yang menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Contoh, Pak Prabowo hari ini Oke, dibantah lagi nih. Waalaikumsalam. Buat Gus Miftah. Ngapunten sekaligus saya berbeda pandangan tentang politik, berbeda haluan dengan panjenengan. Memang sampean lebih pintar dari saya, sampean lebih alim daripada saya, tapi tolong tunjukkan pada saya kriteria dalam memilih calon pemimpin di dalam Islam seperti apa. Setahu saya Gus ya. Iya. Dalam Islam itu ada 2 dalam cara memilih pemimpin itu. Satu, kalau bisa itu rajin beribadah. Amanah, soleh. Itu satu kriteria. Yang kedua, carilah orang yang paling rendah risikonya. Dulu dia itu siapa? Dia kalau sebagai pejabat dulu pernah melakukan apa? Track record dia dulu itu siapa? Nah gitu ya, setahu saya, tapi Gus nggak tahu kalau sampean. Terus kalau dari yang pertama tadi, kalau orangnya soleh, rajin beribadah, orang Islam terutama ya. Ini bukan Islam rasis sekali. Pemimpin Indonesia harus Islam atau bukan. Artinya begini, kalau bisa ini orangnya rajin beribadah, sholat 5 waktu minimal itu ya. Cakep ya. Dari ketiga calonnya, kalau yang masuk ya sampean tahu sendiri siapa gitu loh. Itu satu. Yang kedua, carilah orang yang paling rendah risikonya. Artinya dulu siapa? Kalau sampean bilang Pak Prabowo berjuang mati-mati Indonesia, bertugas di Timur itu bagian dari tugas negara. Kalau dia sebagai tentara dibantah. Kalau mati disebut pahlawan, Gus, itu bagian tugas negara. Jadi itu bukan prestasi. Dibantah, bukan prestasi Prabowo itu ya. Sekarang ditugaskan ke Papua, dia berjuang melawan OPM, di sana ketembak. Anak saya sebagai pahlawan itu Gus ya. Jadi jangan selalu pautkan itu ya. Itu bagian tugas negara. Yang namanya prestasi itu bukan kayak itu. Prestasi itu apa yang selama dia menjabat dilakukan sebagai TNI itu apa? Sebagai Menteri Pertahanan itu apa prestasinya? Beli pesawat rongsokan, pesawat bekas sampean bilang prestasi. Food estate gagal gitu sampean bilang prestasi. Kami tidak menghina Pak Prabowo, tidak. Tapi berdasarkan setahu saya, berdasarkan dalam syariat Islam, cara memilih pemimpin itu ya, kalau saya siapa tuh? Tidak masuk Pak Prabowo. Prestasi nggak ada. Prestasi nggak ada. Beliau sebagai tauladan. Orang sama istrinya aja cerai, berakhir pacar, masa mau saya jadikan tauladan? Ya bisa banyak duda di Indonesia Gus. Itu loh Gus, ngapunten. Jadi saya milih Pak Ganjar itu bukan karena duit, bukan karena iming-iming apa. Tidak. Saya milih Pak Ganjar Pranowo berdasarkan track record prestasi ya. Prestasi. Salam marah, salam NKRI, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gue penasaran. Prestasinya apa gitu? Prestasinya kenapa nggak disebutin sekalian ya? Ya tapi nggak masalah karena setiap orang mempunyai opini yang masing-masing ya. Ini opini dari si B ya, tadi si A juga beropini Ganjar, si B banyak ya yang mendukung Ganjar. Dan ya walaupun gimana pun sebuah fisik tidak patut buat dihina. Pada setuju nggak dengan pendapat Bapak ini? Silahkan komen. Lanjut lagi, next. Hinaan macam apa lagi yang kita dengar? Prabowo jalannya sudah pincang aja masih ngebet jadi presiden. Oke, kenapa? Waduh, jalannya coy. Waduh, diejek. Jalannya Pak Prabowo udah begini, masih aja ngebet jadi presiden. Gila, si diejek, Pak, guys. mendingan Bapak istirahat aja deh.
Kita pilih presiden yang lebih sehat, lebih gagah. Woi, kalian yang ngomong-ngomong kayak gitu, buka mata kalian, buka mata hati kalian. Tanya pada diri kalian, apa yang sudah kalian perbuat untuk bangsa dan negara ini. Kalian tahu Pak Prabowo kenapa jalannya seperti itu? Karena Pak Prabowo adalah seorang prajurit TNI kesatria. Berapa kali Pak Prabowo turun ke medan perang? Berapa kali Pak Prabowo hampir mati untuk mempertahankan Indonesia? Jadi buat kalian yang mengomentari seperti itu, fisik dan lain-lain, belum tentu jalan kalian yang normal seperti ini, fisik kalian tuh sehat. Belum tentu. Apalagi hidup mati itu ada di tangan Tuhan. Kita yang masih muda aja bisa aja besok mati lebih dulu daripada yang tua. Jadi nggak usah lah kalian komentar-komentar tentang fisik seseorang. Belum tentu diri kita nih punya hati yang tulus dan ikhlas seperti Pak Prabowo untuk mengabdi pada bangsa dan negara ini. Beriman gimana bang? Beriman. Tapi Pak Prabowo dengan tulus dan ikhlas untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Jadi buat kalian, nggak usahlah komentar tentang fisik orang lain. Ya, buka akal sehat dan pikiranmu. Sebelum kamu mengomentari orang lain, tanyakan pada dirimu, apa yang sudah kamu lakukan untuk bangsa dan negara ini. All in 02 Prabowo Gibran, salam NKRI harga mati. Abang-abang ini pendukung 02. Ya inilah ya serunya jadi perdebatan. Dan gue masih inget nih, gue masih bener-bener berpikiran. Tadi kan ada komen netizen yang bilang kita harus nyari pemimpin yang beriman. Masalahnya pemimpin kita itu manusia semua ya. Sebenarnya banyak faktor yang bisa kita lihat ketika pemimpin itu beriman ya. Oke, lanjut lagi next. Mundur wir. Manis bukan kayak anak autis. Mundur wir. Presidenku ngasih asam folat bukan asam sulfat. Presidenku yang suka bagi ilmu bukan bagi-bagi susu. Jadi langsung klarifikasi, Pak. Saya ikut saja. Ibu hukum bagaimanapun saya tentang Facebook atau TikTok, saya ikut Bu. Sebagai tanda permohonan maaf saya. Mau diblokir pun Facebook saya dengan TikTok saya siap Bu. Walaupun di situ banyak sekali langganan saya siap Bu. Kalau memang itu langsung nangis hukuman untuk saya siap Bu. Terima kasih. Ya mungkin dari adminnya silakan. Saya juga mengikut sesuai dengan hasil kesepakatan kemarin. Apapun konsekuensinya juga saya terima. Langsung luluh hatinya guys. Sebelum kita untuk langsung ini silakan kepada Bapak Andra yang kebetulan hari ini adalah pelaksana harian ya tugas Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Bogor. Mungkin ada harapan-harapan Bapak terkait bagaimana perlindungan anak, kemudian bagaimana perlindungan terhadap perempuan. Mungkin silakan Pak Andra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pemirsa sekalian yang saya hormati. Ya, kami sebagai dinas teknis terus sangat menyayangi terjadinya kasus ini. Kami juga tidak menyangka bahwa di medsos akan ada hal-hal seperti ini. Ini salah satu kekerasan verbal. Nah, Bapak ini bertele-tele ngomongnya. Lama kali tinggal jawab. Oke, lanjut aja next. Video yang kedua. Ini Karma langsung klarifikasi ya. Next. Saya tantang kalian semua yang telah menghina Bapak Prabowo. Kakinya pincang, diseret-seret ya. Saya tantang kalian semua untuk berada di pedalaman Papua di baris terdepan. Berani nggak? Nggak sih. Ada. Kalau ngomong sembarangan. Ada KBN ya. Terus kenapa kalau emang pincang? Kalau jalan nyeret-nyeret? Nggak tahu. Jangan bisanya menghina kalian semua ya. Iya Bu. Saya ingatkan kalian. Bukan saya Bu. Akan berbalik ke kalian jika menghina seseorang yang apalagi sudah berjuang untuk Indonesia ini.
Jangan seperti itu ya. Nggak ada orang yang mau pincang. Nggak ada orang mau sakit, tidak. Tidak. Ingat itu. Jangan menghina fisik. Apalagi setan tangkap. Gila, ini videonya gue ngerasa kayak dimarahin ya teman-teman. Deket bener tuh kameranya. Nah ini ya, banyak juga yang nggak setuju ketika Prabowo dihina. Next. Itu saja teman-teman ya tentang menghina Prabowo. Kita sudah nonton banyak banget video. Untuk di akhir video kita bakal bacain komentar-komentar dari teman-teman semua. Oke, 3 top komen saja. Kita di sini dapat 89 komentar. Thank you banget yang sudah meninggalkan jejak dengan berkomentar. Nah, di sini kita dapat dari @suryani6802. Halo netizen FKR Project. Nanti jangan lupa makan sahur jam Prabowo Gibran jam 2.58 WIM. Waktu Indonesia menang. Dan untuk ngabuburitnya jam Ganjar lewat Anies 17.24 WIK. Waktu Indonesia kalah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kacau. Kalau kalian paham, di sini ada kalimat 58 ya. 50 artinya 58 itu 58%, sedangkan ada kalimat 17% dan 24% ya. Ya. Cakep komentarnya Suryani, cakep. Next, komentar siapa lagi yang kedua? Top komen kedua dari @rokasi Sulaiman 8481. Ya Allah, jangan lu menyalahkan Prabowo. Kasihan dia selalu dihujat terus. Semoga Pak Prabowo selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Lalu ya, tenang teman-teman. Kalau misalnya ada video yang hoax, channel ini bakal coba cari tahu ya. Tapi kalau fakta ya, gue bakal nampilin faktanya seperti apa. Next, jadi jangan lupa subscribe. Lanjut lagi next dari Maria Herana 4202. Nggak heran kalau tiap tahun ada kenaikan, bukan karena mendukung siapa, pasti pemerintah punya kebijakan. Kalau mau menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan pemerintah, ya kalau nggak dari pajak, dari mana lagi? Ya emang sih ya, dari pajak ya, penghasilan APBN. Dan di video ini gue udah bilang, APBN itu sudah kekikis banyak karena COVID. Dan salah satunya Indonesia masuk yang bisa nanganin COVID. Padahal penduduk Indonesia itu sangat banyak ya. Dan itu semua sudah disahkan oleh UU. Jadi telat banget ketika kalian protesnya sekarang. Sedangkan pengesahan undang-undang itu 2021. Telat ya. Sekarang udah 2024. Oke, itu aja sih ya. Mau setuju nggak setuju ya terima saja gitu ya. Untuk kenaikan PPN next. Walaupun nggak setuju ya, tapi ya sudahlah, udah terjadi. Dan ya thank you banget buat 89 komentar. Dan ini thank you banget dari komentar Suryani yang paling lucu ya. Thank you banget ya, kita like. Oke, makasih guys. BTW gue kalau misalnya ada salah kata ataupun salah-salah penyampaian, mohon dimaafkan ya teman-teman. Ketika ada kata-kata yang menyinggung tanpa gue sengaja, ya mohon dimaafkan. Oke. Dan thank you banget buat semua yang udah berkomentar. Dan sorry banget gak bisa semuanya gue likein. Gue Fadli undur diri dulu. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa apa? Subscribe. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.